Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas Pembina Gugus 6, Pangeran Tamjidillah. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah Gugus 6, Pangeran Tamjidillah. Yang terhormat Ibu Fasilitator, serta peserta diklat yang kami hormati. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta diklat model pembelajaran Redek berorientasi engineering yang telah hadir pada hari ini melalui aplikasi Zoom. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada hari ini merupakan hari yang membanggakan bagi kami, khususnya pengurus Gugus 6 Pangeran Tamjidillah, Kecamatan Cintapuri, Darussalam, Kabupaten Banjar, karena telah mengadakan diklat daring untuk pertama kalinya. Tujuan utama diadakan sebagai ajang silaturahmi dan berbagi ilmu, karena pesertanya bukan saja guru-guru dari Gugus 6 Pangeran Tamjidillah, namun dari berbagai kabupaten kota. Serta diklat ini tentu saja menindaklanjuti kegiatan KKG yang terkendala karena COVID-19. Kita berharap semua, semoga COVID-19 segera berlalu, sehingga kita dapat kembali beraktivitas seperti semula, bersilaturahmi, bertatap muka. Namun kegiatan kita ini tidak akan menghilangkan eksistensinya, walaupun hanya melalui daring. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri yang sebagai host pada acara ini, yaitu nama saya Norliana SPD. Pada saat ini saya bertugas di SDN Simpang 5 Kecamatan Cintapuri, Darussalam. Saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan, kedua, sambutan, ketiga, pembacaan doa, keempat, penyampaian materi, kelima, penugasan, keenam, foto bersama melalui screenshot, yang keenam, penutup. Baik, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua, sambutan dari pengawas pembina Gugus 6 Pangeran Tamjidillah, Bapak Gojali Rahman SPD yang sekaligus membuka secara resmi diklat model pembelajaran Radek berorientasi engineering. Kepada Bapak Gojali Rahman SPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berkat taufik dan hidayahnya pada hari ini tanggal 7 kita bisa melaksanakan kegiatan yang merupakan kegiatan yang diperuntukkan untuk khususnya kepada kita sebagai seorang pahlawan pendidikan yang merupakan ujung tombak keberhasilan dari pendidikan yang akan datang. Selawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, pengikut beliau ila yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta pembelajaran predik melewati jejaring sosial dalam bentuk daring. Terlebih dulu saya atas nama Korwil Kecamatan Simpang 4, khususnya pengawas pembina
yang pertama mengucapkan ribuan terima kasih wabil khusus kepada Ketua Pelaksana yaitu Pak Badri, dan juga ucapan terima kasih kepada pembawa acara yaitu Ibu Nurliana yang memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit memberikan pertama apresiasi kepada khususnya kepada Gugus Tamjidillah yang mempunyai inisiatif yang tinggi sehingga tercetuslah kegiatan dalam bentuk seminar. Dalam kegiatan seminar ini saya mengharapkan kepada bapak-bapak khususnya kepada peserta yang jumlah 50 orang melewati jejaring sosial dalam bentuk daring ini merupakan ilmu pengetahuan yang dikhususkan kepada calon atau guru pengajar yang merupakan terobosan yang berikutnya dalam bentuk reading and share, discuss, explain, dan create yang merupakan penemuan yang mungkin akhirnya kita jadikan sebagai untuk mempercepat kegiatan dalam proses pembelajaran agar anak cepat untuk menyerap ilmu pengetahuan yang kita beri. Dalam pembelajaran nantinya dan penyajian redik dalam bentuk daring ini, saya mengharapkan kepada peserta nantinya mudah-mudahan dalam waktu singkat, yaitu ilmu yang telah didapatkan merupakan ajang pembelajaran yang baru untuk kecerdasan anak-anak kita, anak didik kita, khususnya di Kabupaten Banjar, umumnya di Kalimantan Selatan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, di dalam kesempatan ini juga saya juga khususnya mengaturkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya inisiatif tinggi sehingga ada mempunyai pemikiran-pemikiran yang lebih jauh. Bahkan terobosan pertama di Kalimantan Selatan untuk melaksanakan kegiatan dalam bentuk pembelajaran yang baru itu Redix ini. Mudah-mudahan di Kabupaten Banjar khususnya bisa melaksanakan kegiatan Redix ini walaupun hanya dalam bentuk daring saja. Tetapi bagi saya khususnya pribadi, walaupun bentuk daring ini dalam bentuk jejaring sosial ini dilaksanakan, Bapak dan Ibu saya yakin dan percaya sudah dapat memahami pembelajaran yang baru ini. Apalagi ditambah nanti oleh narasumber yang materinya sudah didapatkan lebih banyak dari kita semuanya. Kemudian daripada itu, saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada kepala sekolah yang memberikan kesempatan kepada bawahannya atau bapak-bapak dan ibu-ibu untuk ikut serta dalam kegiatan ini dalam rangka untuk memajukan sekolah binaannya. Dan saya mengharapkan juga mohon bantuan dari kepala sekolah dalam bentuk bantuan moral ataupun spiritual yang nantinya bisa memacu kepada bapak dan ibu-ibu untuk melaksanakan kegiatan ini sebaik mungkin. Kepada peserta, mudah-mudahan ilmu yang didapatkan dalam bentuk seminar singkat ini bisa bermanfaat khususnya kepada peserta dan umumnya kepada pendidik semuanya. Kiranya hanya itu sebagai ucapan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Maka dengan ini pada tanggal 7 Juli 2021 pelaksanaan seminar pembelajaran baru yaitu pembelajaran Radek saya buka dengan resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Bapak Gojali Rahman SPD
Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dan dapat merealisasikan atau melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Cara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Acara kita lancar sampai selesai dan untuk mengambil berkah dari acara ini, marilah kita berdoa bersama-sama yang dibacakan oleh Bapak Samsul Bahri SPD. Kepada Bapak Samsul Bahri SPD, disilahkan. Sehat atau biha indaka ala derajat wa tuballighuna bi afdaliyat min khalasil hayat wa ba'damat salqa ziyadatan bi dinina umurina wa sihatan bi jismina wa sa'atan bi rizqina wa tawakkalna wa sa'atan indal maut wa ba'dal maut wa indal hisab wa rahmati wa rahimin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa barik wa sallim bi bali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan dibawakan oleh fasilitator kita Ibu Anggraini Agustin SPD. Kepada Ibu Anggraini Agustin, disilahkan. Sekaligus saya alihkan kepada moderator untuk memimpin acara diklat. Langsung aja Bapak dan Ibu ya. Mungkin ada kendala teknis dari Ibu Pina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak dan Ibu, saya Anggraini Agustin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada host Ibu Nana yang telah membawakan acara dengan sangat bagus sekali. Kepada Bapak pengawas, terima kasih banyak karena sudah join di acara daring tentang model pembelajaran Radek. Kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, dan kepada para peserta yang luar biasa, terima kasih banyak karena telah join ke Radek secara daring. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Nana bahwa pelatihan ini untuk ajang silaturahmi dan menambah pengetahuan khususnya tentang model pembelajaran. Dan saya juga setuju dengan pendapat dari Bapak pengawas bahwa pembelajaran Radek ini nantinya bisa kita ajarkan secara daring kepada peserta didik kita di kelas dan dapat meningkatkan pengetahuan bagi guru. Baik Bapak dan Ibu, saya sebelumnya mengikuti pelatihan di P4TK IPA dengan judul yang sama, dan sekarang saya bermaksud untuk menyampaikan apa yang saya terima selama pelatihan kepada Ibu, Bapak, Guru, rekan sejawat. Terima kasih banyak kepada peserta dari Kabupaten Kota Kalsel yang telah mengikuti diklat ini. Semoga masih tetap bersedia mengikuti pelatihan. Insya Allah, pelatihan ini bagi peserta yang mengisi daftar hadir, mengumpulkan tugas, dan mengikuti sampai akhir, akan kami berikan sertifikat sebagai bentuk rasa terima kasih kami atas atensi Bapak dan Ibu Guru. Baik, Bapak dan Ibu Guru, sebagai informasi, saya lanjutkan. Penemu model pembelajaran Radek adalah Bapak Dr. Pedagogi Haji Wahyu Sopandi, MA, dan dikembangkan oleh Bapak Khairun Anwar, MPD, PhD, sekaligus sebagai fasilitator saya di P4TK IPA. Materi yang akan kita bahas adalah, yang pertama, Merdeka Belajar, yang kedua, model pembelajaran Radek, yang ketiga, pembelajaran engineering dalam model Radek. Yang keempat, pertanyaan pra pembelajaran. Dan yang kelima, asesmen dalam pembelajaran engineering. Materi yang pertama adalah Merdeka Belajar. Mempersiapkan peserta didik dan guru untuk keterampilan abad 21. Nah, ini. Persiapkan peserta didik dan guru untuk keterampilan abad 21 maksudnya adalah bahwa guru dan peserta didik harus siap dengan kemajuan zaman yang ditandai dengan teknologi-teknologi canggih, supaya tidak ketinggalan
maka guru dan siswa harus punya keterampilan atau metodenya. Nah, berikut pentingnya perubahan konten dan metode pembelajaran abad 21. Yang pertama, tantangan baru. Jadi Bapak dan Ibu, kita harus merubah konten dan metode pembelajaran supaya siap menuju abad ke-21. Nah, ini pentingnya yang pertama adalah tantangan baru. Maksudnya itu, guru mempersiapkan siswa untuk masa depan mereka. Nah, jadi di sini kita harus memperhatikan kebutuhan mereka dengan cara gurunya harus punya inovasi dalam pembelajaran. Yang kedua, kompetensi baru untuk dunia yang kompleks. Maksudnya, karena dunia menjadi lebih sering terhubung dan kompleks, kita harus mempersiapkan siswa kita untuk melatih cara berpikir mereka, mengatasi kesulitan dan memecahkan masalah, dan mampu berkolaborasi lintas budaya. Misalnya ini kan sudah kompetensi baru untuk dunia yang kompleks, itu tadi kan saling terhubung. Gadget-gadget sekarang, Bapak dan Ibu, siswa-siswa kita itu kan sudah biasa melakukan komunikasi dengan jejaring media sosial kayak WA sekarang mereka, dan kita pun jangan kalah dalam mencari sumber informasi dan bisa bisa berkomunikasi dengan berbagai macam media sosial. Jadi apapun yang dibutuhkan oleh peserta didik, kita bisa memberikan kebutuhan itu kepada mereka. Kemudian yang ketiga, perubahan karakteristik peserta didik. Jadi, pendorong perubahan ini ya ada di diri peserta didik juga, karena sekarang kan mereka jika butuh informasi apapun langsung dapat. Kenapa Bapak Ibu jadi bisa kayak gitu? Ya tadi, karena ada kecanggihan teknologi, karena internet mudah dijangkau siapa saja. Nah, begitu juga dalam pembelajaran, kebutuhan mereka adalah belajarnya itu menggunakan sarana teknologi, Bapak dan Ibu. Terus yang keempat, perubahan persepsi tentang nilai pendidikan formal. Banyak sekali siswa kita yang putus sekolah, Bapak Ibu. Di luar alasan karena materi, adalah karena siswa itu bosan. Karena kebutuhan mereka yang seperti saya bilang tadi, tidak dapat kita penuhi. Mereka berpikiran, oh saya bisa aja belajar lewat YouTube, dan lain-lain. Nah, untuk itulah Bapak Ibu, tanggung jawab kita mengajar di kelas, kita harus menghubungkan konten akademik dengan dunia nyata mereka. Yang ketiga, tenaga kerja kurang terampil. Studi Eropa, Bapak Ibu, melaporkan bahwa sepertiga tenaga kerja antara umur 25 sampai 64 tidak memiliki keterampilan dasar yang penting, Bapak. Itu tuh Eropa ya, Bapak Ibu ya. Yang negara maju aja mengatakan bahwa tenaga kerjanya kurang memiliki keterampilan dasar. Nah, gitu. Terus keterampilan dasar apa yang mereka keluhkan? Mereka kurang dalam hal penyelesaian masalah, bekerja dalam tim, dan manajemen waktu. Jadi, PR besar buat kita guru di Indonesia agar siswa kita itu punya keterampilan dasar tersebut. Yang keenam, tren pasar tenaga kerja. Jelas seperti yang sudah saya singgung di atas bahwa tren tenaga kerja sekarang pasti lebih memilih lulusan yang selain berpengetahuan juga yang punya keterampilan. Maaf Bapak dan Ibu, ada ini alarm-alarm es krim. Kemudian mengubah model pembelajaran dan pengajaran. Model persekolahan saat ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan lebih awal dan telah melampaui manfaatnya. Di antaranya yaitu ketersediaan media baru dan alat lain untuk belajar. Sudah jelas Bapak dan Ibu ya, siswa kita itu harus kita beri kebebasan untuk memilih media mana yang akan dia akses, sumber daya mana yang mau dia eksploitasi, alat apa dan bagaimana, serta kapan mau menggunakan media dan alat-alat tersebut. Jadi guru tuh harus memberikan kebebasan. Kalau kita membawa media-media, medianya itu bentuknya beragam. Jadi kita berikan kepada siswa sesuai kebutuhannya. Nanti akan ada. Nah, kemudian
Amanat untuk penilaian dan akuntabilitas. Prestasi Indonesia dalam PISA dapat dilacak dalam carta berikut. Nah, perhatikan Bapak dan Ibu, carta di dalam layar itu, Indonesia itu yang lingkarannya merah dan rata-rata dari prestasi seluruh dunia itu yang warna biru. Jadi menurut PISA, PISA itu penilaian siswa internasional Bapak Ibu, Indonesia itu berada di ranking 4, tapi dari bawah. Nah, ini perhatikan coba Bapak dan Ibu. Lingkaran merahnya. Ini rata-ratanya. Rata-rata prestasi di seluruh dunia. Dan kita ranking 4, Bapak dan Ibu dari bawah tapinya. Nah, ini membaca, sains, dan matematika, maaf. Nah, itu kita berada di ranking terbawah, Bapak dan Ibu. Sayang sekali ya. Tapi sedangkan dalam hal kemampuan dalam satu mata pelajaran, ini yang sebelahnya lagi Bapak dan Ibu, Indonesia ada di ranking 1 itu, tapi dari bawah lagi. Nah, dalam hal membaca dari kemampuan yang minimum Bapak dan Ibu ya. Kalau dari hal yang membaca ini, dia dinilai 70, berarti dia udah ada di atas rata-rata dari nilai rata-rata dunia. Nah, ini masih bagus. Artinya Bapak dan Ibu, siswa kita minimal di kelas itu dalam hal membaca mampu merefleksikan bentuk teks, mampu mengidentifikasi ide utama itu, tapi yang minimal ya, yang minimal kita ada di atas rata-rata. Yang maksimal belum, dan itu tugas kita nanti. Nah, sedangkan dalam bidang matematika, siswa kita minimalnya mampu menafsirkan dan mengenali secara matematis. Itu juga lumayan, kita ada di nilai 72 di atas 100. Untuk meningkatkan keterampilan mereka, jadi keterampilan belajar abad 21 itu, Bapak Ibu, layanan pengujian pendidikan atau ITS dalam publikasinya itu menerangkan bahwa keterampilan abad 21 itu kemampuan untuk, ini baik dari sisi siswa dan sisi guru ya Bapak Ibu, kita harus punya dan siswa harus mampu mengumpulkan dan atau mengambil informasi. Seperti yang sudah saya singgung di atas, segala informasi itu kita harus punya, kita harus bisa, agar kita bisa tularkan ke peserta didik. Yang kedua, mengatur dan mengelola informasi. Yang ketiga, mengevaluasi kualitas, relevansi, dan kegunaan informasi. Dan yang terakhir, menghasilkan informasi yang akurat melalui penggunaan sumber daya yang ada. Sumber dayanya apa Bapak Ibu? Internet, buku-buku bacaan, dan sumber-sumber yang lain. Baik, yang kedua, materi yang kedua adalah model pembelajaran radek. Nah, kita sudah mulai ke radeknya. Mengapa radek, Bapak dan Ibu? Ada yang pernah mengenal istilah radek? Seperti yang tadi dijelaskan oleh Bapak pengawas kita, bahwa betul itu radek itu berarti read, answer, discuss, explain, and create. Ada yang pernah mengetahui? Karena radek ini saya baru mendapatkan pengetahuan tentang radek itu baru, Bapak dan Ibu. Karena yang saya punya buku-buku tentang model pembelajaran belum ada. Jadi radek ini Bapak dan Ibu menjawab tantangan. Nah, coba kita lihat. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Kenapa jadi ada radek? Terjadinya ketidakcocokan berbagai model pembelajaran inovatif yang telah diciptakan para ahli pendidikan luar negeri. Seperti saya pernah menyampaikan materi di KKG kami waktu itu, bahwa sekarang kita menuju ke industri 4.0. Jadi kita harus punya communication, critical thinking, and problem solving, collaboration, dan creative thinking. Ya, komunikasi, terus berpikir kritis dan memecahkan masalah, bekerja sama dan berpikir kreatif. Nah, itu ternyata setelah kita adaptasikan model-model pembelajaran dari luar, siswa-siswa kita itu dengan berbagai macam latar belakang dan masalah, ternyata tidak cocok. Jadi muncul ahli-ahli pendidikan dari kita, dari Indonesia itu salah satunya adalah menghasilkan penelitian berupa radek. Nah, model pembelajaran radek. Jadi seperti tadi
dengan keadaan Indonesia yang mengakibatkan proses pembelajaran selama ini belum mampu membekali siswa. Nah, jadi terciptalah model RADEK. RADEK itu singkatan dari Read, Answer, Discuss, Explain, and Create. Nah, itu tujuannya apa, Bapak dan Ibu? Membantu para guru dari berbagai tingkat pendidikan, SD dan SMP, di lapangan. Membawa para siswanya ke berbagai tujuan pendidikan, yaitu membawa siswa ke pemerolehan keterampilan abad 21. Yang pada akhirnya apa, Bapak dan Ibu? Untuk siswa kita, membekali siswa dengan berbagai karakter sosial dan juga spiritual. Jadi udah lengkap di RADEK ini. Kemudian kondisi pembelajaran saat ini dan penyebabnya. Kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak pembelajaran yang didominasi kegiatan ceramah. Nah, ternyata masih banyak Bapak Ibu guru kita yang masih menggunakan metode ceramah, hanya ceramah untuk memberikan pelajaran kepada siswa-siswa kita. Seperti itu. Nah, tapi saya yakin yang mengikuti model pembelajaran RADEK dan join di pelatihan ini, saya yakin semuanya Ibu guru dan Bapak guru di sini punya kemampuan lebih selain mengajar menggunakan metode ceramah. Kenapa? Karena penasaran dengan model pembelajaran RADEK. Dan saya berikan applause luar biasa kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah join di diklat ini. Baiklah, kembali laptop. Kemungkinan penyebab kondisi saat ini menurut Cox tahun 2014 berdasarkan penelitian beliau. Yang pertama, guru cenderung akan mengajar dengan cara-cara bagaimana ia dulu diajari. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin kita sebagai guru yang saat ini mengadaptasi cara-cara mengajar guru-guru sebelum kita. Dulu kita kan jadi murid. Nah, lalu kita mengadaptasi pembelajaran terdahulu. Cuma saya setuju dengan seperti itu karena buktinya toh kita berhasil seperti itu. Cuma dengan diiringi Bapak Ibu. Maksud saya itu tidak menghilangkan sama sekali metode ceramah, tapi diiringi dengan adanya media dan alat peraga. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman karena kebutuhan siswa dulu dengan siswa sekarang kan berbeda, jelas itu sudah. Kemudian yang kedua, kecenderungan ujian-ujian terstandar seperti UN hanya menekankan aspek kognitif saja. Beruntunglah lulusan kelas 6 yang sekarang, kelas 3 SMP, kelas 3 SMA, lulusan COVID-19, tidak merasakan seperti kita dulu, Bapak dan Ibu. Ya, dan sebelum mereka, karena mereka UN-nya langsung gol, lulus semua. Ya, dan kita pun tidak bisa menyalahkan keadaan, karena memang seperti itu. Dan mudahan untuk kedepannya, kita bukan hanya aspek kognitif saja yang bisa kita berikan kepada siswa kita, tapi juga pedagoginya pun dan keterampilan pun kita berikan kepada mereka. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah kemungkinan penyebab lain, yaitu kurangnya kompetensi guru untuk menjalankan perannya secara efisien dan efektif. Dan itu kurangnya kompetensi guru itu kita tingkatkan dengan salah satunya adalah mengikuti diklat ini. Nah, ya, baik Bapak dan Ibu. Kemudian, landasan pengembangan model pembelajaran RADEK tentu saja yang pertama sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Nanti Bapak dan Ibu streaming aja isinya tentu saja berhubungan dengan landasan pengembangan model pembelajaran RADEK. Yang kedua, fakta menunjukkan bahwa saat ini sumber belajar baik berupa buku ataupun informasi dari internet mudah diperoleh siswa. Oh, itu jelas. Jadi bagi sekolah yang udah punya sumber informasi lain selain guru, itu memungkinkan siswa belajar secara mandiri sebelum pertemuan kelas. Jadi mereka mungkin bisa mengakses internet dulu sebelum pelajaran dimulai misalnya. Yang ketiga, menurut teori konstruktivisme sosial yang digagas Vygotsky, jadi Vygotsky ini adalah Bapak dan Ibu ahli psikologi perkembangan, muridnya Piaget, ahli
ahli psikologi perkembangan juga. Beliau berkata, perkembangan kemampuan kognitif pada anak terjadi karena adanya interaksi dengan lingkungan sosialnya. Baik, jadi istilah teori ini adalah siswa itu, Bapak dan Ibu, menurut Vygotsky, itu punya 3 kemampuan. Kemampuan aktual, kemampuan potensial, dan kemampuan ZPD. ZPD itu zona antara zona antara kemampuan potensial dan kemampuan aktual. Kemampuan aktual adalah siswa itu belajar sendiri. Kemampuan potensial itu adalah siswa belajar dengan bantuan orang lain, misalnya dengan guru ataupun teman sejawat. Dan menurut Vygotsky ini, pembelajaran itu harusnya ada di antaranya, antara kemampuan aktual dan antara kemampuan potensial, yaitu namanya ZPD tadi, zona antara keduanya, di antara aktual dan potensial. Kemudian, landasan yang keempat yaitu membaca merupakan keterampilan. Keterampilan membaca ini, Bapak Ibu, akan berkembang baik dalam setting pembelajaran berbasis literasi, yaitu membaca, berpikir, menulis. Kegiatan berpikir dilatih ketika siswa menjawab pertanyaan dan tugas saat berdiskusi dengan temannya. Keterampilan menulis dilatih ketika siswa mengajukan gagasan atau menulis laporan penelitian, pemecahan masalah atau proyek yang dikerjakan. Selanjutnya, nah ini dia. Namanya model pembelajaran pasti ada sintaknya, pasti ada langkah-langkahnya. Nah, ini adalah langkah-langkah dari model pembelajaran proyek. Yang pertama, tahap membaca atau read. Tahap ini siswa menggali informasi dari berbagai sumber, baik buku maupun internet. Kemudian, siswa dibekali dengan pertanyaan-pertanyaan pra-pembelajaran sesuai dengan materi yang dipelajari. Pertanyaan pra-pembelajarannya ini berbeda dengan apersepsi, Bapak dan Ibu. Kalau apersepsi itu kan sebelum kegiatan inti. Nah, kalau tahap pra-pembelajarannya ini sudah ada di kegiatan intinya. Pertanyaan pra-pembelajaran itu pertanyaan yang jawabannya setelah siswa menguasai pelajaran. Jadi beda ya Bapak Ibu ya antara persepsi dan pertanyaan pra-pembelajaran. Nah, tingkat berpikir pertanyaannya itu beragam, mulai dari lot sampai hot. Apa itu lot dan hot, Bapak dan Ibu? Nah, pasti Bapak Ibu udah paham dan udah jelas sekali lot itu apa dan hot itu apa. Hot bukan hot yang panas, Bapak dan Ibu ya. Lot itu low order thinking, dan hot itu high order thinking. Ya. Kemudian tahap menjawab atau answer. Pada tahap ini, siswa itu menjawab pertanyaan pra-pembelajaran dalam bentuk LKS atau LKPD. Jadi melalui LKS dan LKPD itu, guru dapat mengetahui keadaan dan kebutuhan siswanya, sehingga dapat memberikan bantuan yang tepat untuk siswa, sesuaikan dengan kebutuhan siswa, LKS dan LKPD-nya Bapak dan Ibu. Yang ketiga, tahap berdiskusi. Ini, di D-nya, tahap berdiskusi. Pada tahap ini, siswa berkelompok mendiskusikan jawaban atas pertanyaan atau hasil pekerjaan. Nah, tahap ini diisi dengan kegiatan mendiskusikan hasil pekerjaannya dengan hasil pekerjaan temannya yang lain dalam satu kelompok. Dengan cara ini, guru dapat mengetahui kelompok mana atau siapa yang sudah memiliki ide-ide kreatif sebagai bentuk penerapan konsep yang sudah dikuasai Bapak dan Ibu. Jadi di dalam diskus itu, siapa yang punya ide-ide kreatif itu tuh ditonjolkan Bapak dan Ibu. Nah gitu, dalam bentuk penerapan konsep. Baik, tahap yang keempat adalah tahap menjelaskan atau explain. Tahap menjelaskan atau explain. Tahap ini tahap ini tuh kegiatan presentasi klasikal. Jadi udah mempresentasikan siswa kita itu. Pada tahap ini tuh perwakilan siswa diminta untuk membacakan hasil kelompok di kelas. Nah, gurunya juga mendorong siswa lain supaya bertanya, membantah, atau menambahkan apa yang sudah dipresentasikan oleh temannya. Baik, tahap yang terakhir yaitu tahap mengkreasi atau create.
Tahap ini gurunya menginspirasi siswa untuk belajar menggunakan pengetahuan yang sudah dikuasai tadi untuk mencetuskan idenya. Sumber inspirasi yang diberikan oleh gurunya itu bisa contoh dari penelitian atau contoh dari karya orang lain, boleh Bapak dan Ibu di Moderadek ini boleh dipersilahkan meniru Bapak dan Ibu. Meniru karya orang lain, tapi pasti kan menirunya bukan yang plak meniru sama sekali, enggak. Pasti ada ide-ide dari siswa yang bisa kita kembangkan. Dan kemudian siswa itu nanti mendiskusikan ide-idenya dan merencanakan lalu merealisasikannya. Baik, selanjutnya ya tadi kan kita materinya ada 5, ini kita sudah menuju ke materi ketiga. Materi ketiga yaitu pembelajaran engineering dalam model belajar Radek. Inti dari pembelajaran engineering ini adalah proses desain engineering Bapak dan Ibu. EDP-nya, komponen-komponen pembelajaran engineering dipilih secara khusus untuk dikontribusi mereka pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan potensi mereka untuk meningkatkan hubungan antara teori sains dan teknologi dan realita. Bapak dan Ibu, engineering. Pernah mendengar Bapak Ibu engineering? Pernah gini. Engineering itu ada yang pernah menggunakan model pembelajaran STEM. STEM itu adalah science, teknologi, engineering, mathematics. Nah, saya mau sedikit cerita Bapak dan Ibu, karena ada hubungannya antara engineering yang akan kita bahas dengan model STEM. Seperti Bapak dan Ibu yang pernah membuat model atau alat peraga STEM, saya membuat model pembelajaran alat peraga yang berorientasi dengan model pembelajaran STEM. Ini langsung aja Bapak Ibu ya, saya gambarkan sedikit supaya nanti pas waktu ada tugas, jadi ada gambaran Bapak dan Ibu. Jadi model STEM-nya itu, saya pernah membuat sistem peredaran darah pada manusia. Itu alat-alatnya adalah lampu LED, kemudian bubur kertas, kemudian triplek. Dah, itu aja sama cat. Jadi STEM-nya di mana gitu. STEM-nya itu kan tadi kan pertama sains. Sainsnya kita membahas sistem peredaran darah pada manusia. Nah, itu kemudian peredaran darahnya, kemudian organ-organ tubuhnya. Nah, kemudian ada teknologinya. Teknologinya saya menggunakan lampu LED. Kemudian engineering-nya, desainnya Bapak dan Ibu. Desain dari model itu saya bentuk dari di atas triplek. Kemudian bubur kertas itu saya bentuk organ-organ dalam tubuh manusia seperti jantung, paru-paru gitu. Dibuat, kemudian aliran darahnya tadi ya lampu LED-nya. Nah, kemudian dikasih panah-panah sedikit untuk menentukan apabila mati lampu LED-nya pasti nggak menyala itu. Nah, jadi kita bisa pakai panah. Lampu LED-nya itu untuk arteri warna biru, untuk vena warna merah. Jadi ada perbedaannya. Anak-anak jadi ngerti mana peredaran darah arteri dan mana peredaran darah vena. Kemudian matematiknya di mana? Dari STEM tadi, sains, teknologi, engineering, matematik. Matematika tadi yaitu tadi ukurannya Bapak dan Ibu. Ukuran dari triplek, ukuran dari panjangnya kabel lampu LED. Nah, itu kan perlu hitungan. Ya, seperti itu. Jadi mudah Bapak dan Ibu kalau kita mau membuat alat peraga yang berorientasi STEM karena mudah diaplikasikan dan bisa kita buat Bapak dan Ibu. Oke, itu STEM ya Bapak dan Ibu. Sekarang kita akan membahas engineering-nya. Engineering-nya dalam model Radek-nya. Tujuan pembelajaran engineering adalah untuk membantu peserta didik memahami dunia buatan manusia di sekitar mereka. Jadi langsung ke real, langsung ke dunia nyata mereka. Selanjutnya, nah ini adalah step-stepnya Bapak dan Ibu. Proses desain EDP-nya. Jadi EDP-nya itu yang paling pentingnya itu adalah desainnya Bapak dan Ibu, desain anak. Anak tuh kan punya ide-ide kreatif yang dia ada dalam pikirannya itu kita berikan kesempatan untuk mengembangkannya. Nah, jadi itu intinya engineering-nya itu Bapak dan Ibu, desainnya.
Dan ini adalah tahap-tahapnya. Tahap yang pertama itu adalah identify the need or problem. Itu berarti mengidentifikasi kebutuhan atau masalah. Itu langkah yang pertama dalam engineering-nya Bapak dan Ibu. Dalam EDP-nya. Mengidentifikasi masalah dulu. Kemudian yang kedua adalah mencari sumber-sumber kebutuhan atau masalah. Nih, yang kedua. Yang ketiga adalah membangun kemungkinan pemecahan masalah. Kemudian yang keempat adalah menseleksi kemungkinan terbaik dari pemecahan masalah. Jadi banyak masalah itu tuh diseleksi yang mana nih kemungkinan yang paling baik yang paling bagus untuk memecahkan masalah. Kemudian yang kelima adalah membangun pemecahan masalah. Nah, ini udah mulai nih, dia membangun prototipnya, udah mulai membuat desainnya. Kemudian yang keenam adalah menguji dan mengevaluasi pemecahan masalah. Yang ketujuh adalah mengkomunikasikan pemecahan masalah. Ya tadi mempresentasikan hasil desain dia. Dan yang ke-8 adalah mendesain ulang. Nah, seperti saya tadi Bapak dan Ibu, saya kan tadi kan bikin antara arteri sama vena tadi kan pakai kabel lampu yang menyala tuh biru dan merah. Seandainya mati lampu, udah nggak kelihatan lagi dong. Nah, saya desain ulang dengan memberikan panah-panah. Jadi pasti ada kelemahan yang bisa kita perbaiki. Baik. Metodologinya Bapak dan Ibu, metodologinya pembelajaran engineering ini membutuhkan pemahaman dalam 4 bidang. Nah, itu bagaimana kita melaksanakan proyeknya untuk memecahkan masalah, bagaimana memahami hubungan antara desainnya, terus yang ketiga itu bagaimana pelajaran engineering ini menyediakan fondasi dan alat untuk menghubungkan konsep yang abstrak sains dan teknologi itu disesuaikan ke dunia nyata. Yang keempatnya memahami bagaimana menggunakan struktur sistematis, peralatan yang tepat, dan sumber daya untuk melakukan desain. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, Bapak dan Ibu, bagaimana sih desain yang kita buat, desain yang anak-anak buat, itu agar sesuai dengan pengetahuan yang mereka terima, sesuai dengan dunia nyata mereka. Jadi seperti itu. Langkah-langkah metode pembelajaran engineering. Nah, tadi sudah kita pelajari bersama, langkah-langkahnya itu ada beberapa, dan langkah-langkahnya itu pada akhirnya menuju ke satu kesimpulan, Bapak dan Ibu. Create. Nah, akhirnya anak-anak tuh punya keterampilan, akhirnya anak-anak itu bisa membuat produk, membuat karya sesuai dengan ide-ide mereka. Sangat menyenangkan Bapak dan Ibu, seandainya kita sudah pernah mencoba mempersilahkan kepada anak didik kita untuk membuat sesuatu berdasarkan ide mereka, gitu. Kalau STEM dengan engineering itu bedanya, STEM dan beda antara model pembelajaran STEM dengan model pembelajaran radek berorientasi engineering. Kalau STEM itu sama sekali mengikuti contoh seperti yang kita buat. Tapi kalau radek berorientasi engineering, itu tuh Bapak dan Ibu kita persiapkan alat-alatnya, dan medianya, dan alat bahan-bahannya, anak-anak mengembangkan sendiri Bapak dan Ibu. Mengembangkan sendiri ide-ide yang ada di pemikiran mereka. Nah, itu. Jadi ada produk yang dia buat, ada produk yang dia buat sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Jadi seperti itu. Ini ya Bapak dan Ibu ya, akhirnya menuju ke membuat sesuatu, membuat produk atau karya mereka. Nah, ini Bapak dan Ibu. Kreativitas dan originalitasnya. Bentuk karya daur air nih. Anak-anak kita boleh kok meniru yang ada di YouTube misalnya, di pembelajaran radek ini boleh. Tapi pasti ada ide-ide dari dia yang, oh kalau di YouTube kayak gini, gimana kalau kita kayak gini? Nah, pasti ada itu. Nah, itu pasti akan dia tuangkan di dalam bentuk karyanya dia. Seperti itu Bapak Ibu. Dan kita lihat juga ini kan, kabel-kabel yang panjangnya bermeter-meter, ternyata dengan alat yang sederhana seperti ini ya bisa digulung-gulung, kemudian udah rapi, kan kayak gitu. Atau saya pernah membuat, karena melihat kabel ini panjang banget ini di rumah ini, ada kotak sepatu yang tidak terpakai, saya bolongin itu yang samping kanan, samping kirinya itu saya bolongin,
Terus udah masukkan aja itu kabelnya ke situ. Jadi yang kabelnya panjang udah dalam satu wadah dalam kotak sepatu. Nah, itu aja. Untuk daftar hadir nanti akan di-share ya Bapak dan Ibu ya. Nanti silahkan diisi, disesuaikan aja. Itu daftar hadir yang pertama hari Selasa tanggal 7 bulan Juli 2020. Nanti akan di-share. Kemudian selanjutnya Sintak Radek Learning Model berorientasi engineering. Nah, sintak-sintaknya seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa Radek itu R berarti read, peserta didik membaca buku sumber dan atau sumber informasi lain yang bertemali, itu artinya berkaitan Bapak dan Ibu. Jadi buku-bukunya itu berkaitan dengan pembelajaran yang akan dipelajari. Nah, pendukung kegiatan ini adalah sumber belajar selain pendidik itu ada pertanyaan pra pembelajaran dari lot sampai hot. Nanti di akhir sesi Bapak dan Ibu bisa aja kalau ada pertanyaan, kalau Ibu Pina sebagai moderator sudah hadir, nanti pertanyaannya bisa aja melalui chatting atau chatting di Zoom atau chatting di WA, nanti akan dicatat oleh beliau. Tapi jika beliau belum masih ada kendala teknis, nanti kita akan sama-sama membahas masalah pertanyaannya. Bagi 3 orang penanya, Bapak dan Ibu ya. Nah, itu kan link daftar hadirnya sudah ada, silahkan diisi Bapak dan Ibu sambil mendengarkan, sambil mengisi daftar hadir. Ada di kolom chat di Zoom Bapak dan Ibu. Mohon diisi daftar hadirnya. Saya lanjutkan, kemudian ada answer. Answer itu peserta didik menjawab pertanyaan pra pembelajaran. Nah, ini dilakukan mandiri di luar jam pelajaran Bapak dan Ibu. Selanjutnya, ada tahap discuss. Peserta didik belajar secara berkelompok. Pasti itu karena diskusi. Nah, dalam diskusi ini, gurunya itu menunda waktu untuk menjelaskan. Dibiarkan anaknya dulu, Bapak dan Ibu. Terus memotivasi peserta didik, terus mengidentifikasi kemampuan belajar mereka, dan memotivasi peserta didik untuk sharing pengetahuan dan untuk bertanya. Kemudian, langkah yang keempat, explain. Nah, itu gurunya itu memberikan materi kan? Nah, jadi materi kita harus siap. Jadi materi apa yang disajikan oleh peserta didik itu, materi mana yang disajikan oleh guru, terus peserta didik mana yang perlu belajar, terus bagaimana kualitasnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi mereka supaya terlatih. Selanjutnya, create. Tahap kelima, yaitu peserta didik merumuskan ide kreatif Bapak dan Ibu. Nah, ini ide kreatif kalau seperti di gambar itu Bapak dan Ibu itu adalah open yang terbuat dari kardus bertenaga matahari Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya, nah ini adalah proses desainnya. Proses desainnya Bapak dan Ibu ada tahap mengundang, ada tahap paparan solusi, ada tahap gali cipta, dan ada tahap aksi. Nah, invite, mengundang. Jadi, mengundang siswa kita dulu. Dengan memberikan big question-nya. Seperti tadi kan yang di awal kita tadi kan, mengapa Radek? Nah, jadi kan dia tuh kayak ada rasa penasaran, rasa, kenapa sih? Nah, kan kayak gitu. Kemudian memotivasi siswanya, terus menggali informasi mereka sesuai dengan kehidupan nyata mereka. Gitu. Paparan solusinya menerapkan informasi untuk berbagi pengetahuan baru Bapak dan Ibu, dan pada akhirnya kemudian membuat kesimpulan. Gali ciptanya, Bapak dan Ibu, desain rancangannya itu berdasarkan konsep. Nah, dia sudah membuat desainnya itu sesuai konsep apa belum? Nah, itu tugas kita nanti akan melihat hasil karya desain mereka dulu yang akan mereka kembangkan menjadi bentuk karya. Presentasi temuan ke kelompok Bapak dan presentasikan temuan itu ke kelompok, kemudian ke seluruh peserta, ke hadapan teman-temannya.
Nah, kemudian di dalam sini pun ada akhirnya bentuk pertanyaan, tanya dong kenapa nih jadi kayak gini. Jadinya kan ide dari temannya yang bertanya itu jadi apa namanya ya, jadi masukan buat kelompok mereka. Oh iya ya, kenapa ya nggak dimasukkan ini? Nah, pada akhirnya nanti akan ada desain ulang, Bapak dan Ibu. Nah, setelah desain ulang, nanti mereka akhirnya model alat peraga mereka jadi sempurna. Itu fungsinya. Nah, ini adalah tahap-tahap pembelajarannya. Read, answer, discuss, explain, dan create. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan guru, kegiatan-kegiatan siswa. Nah, ini sebelum tatap muka dan kegiatan tatap mukanya. Nanti saya akan bagi materinya dan Bapak Ibu silahkan baca untuk menambah pengetahuan Bapak dan Ibu. Baik, materi yang keempat yaitu pertanyaan pra-pembelajaran. Jadi Radek tadi bersandar pada teori konstruktivisme sosial dari Vygotsky. Dan kemampuan aktual ZPD dan kemampuan potensial. Nah, jadi pertanyaan pra-pembelajarannya ini Bapak dan Ibu, dari kemampuan aktual dia, ZPD-nya, zona antara di antara aktual sama potensial, dan ada kemampuan potensialnya itu kita kembangkan. Nah, ini pertanyaan pra-pembelajaran ini Bapak dan Ibu membantu guru mengidentifikasi materi yang dapat diselesaikan siswa tanpa bantuan orang lain. Sehingga guru itu fokusnya ke pelajaran yang belum siswa pahami. Nah, bentuk pertanyaannya bukan saja long, tapi juga hot. Dan pertanyaan-pertanyaan yang bukan hanya lot, maksud saya maaf, bukan hanya lot tapi juga hot. Dan pertanyaan-pertanyaan yang mengandung isu-isu yang berkembang di masyarakat. Kemudian, nah ini dia pertanyaan pra-pembelajaran Bapak Ibu. Bentuk pertanyaan pra-pembelajarannya ini orientasinya itu sudah ke ide pemecahan masalah. Terus sudah ke ide penyelidikan dan ide proyek. Nanti akan saya share juga contoh-contoh bentuk pertanyaan lot dan hot yang berhubungan dengan pertanyaan pra-pembelajaran yang digunakan untuk memancing pengetahuan mereka untuk saat sudah melaksanakan pembelajaran. Nah, ini dia asesmen dalam pembelajaran engineering. Materi yang terakhir Bapak dan Ibu. Asesmen dalam pembelajaran engineering, Bapak dan Ibu yang menggunakan model pembelajaran Radek ini dapat menggunakan asesmen yang telah disediakan kode-kode observasinya. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin mencoba menggunakan model pembelajaran Radek berorientasi engineering, Bapak dan Ibu dapat melaksanakan observasi dulu. Jadi sukses atau enggak nih gitu. Jadi kelemahan saya apa nih? Jadi kelanjutannya adalah Bapak dan Ibu bisa memperbaiki kelemahan-kelemahan dari pembelajaran menggunakan model Radek berorientasi engineering ini. Dan kode-kodenya itu gampang Bapak Ibu. Nah, ini kan udah ada nih. Nah, ini kan cukup misalnya ada nanti lembar observasinya, kemudian diobservasikan cukup M. Dalam kode-kodenya itu menyangkut aktivitas siswa, aktivitas guru, keterlibatan siswa, dan aktivitas rekayasa. Jadi dalam pembelajaran Bapak Ibu, kesemua aspek itu harus dipenuhi. Karena hasilnya akan menentukan apakah Bapak dan Ibu itu melakukan pembelajaran menggunakan model Radek berorientasi engineering di kelas sesuai dengan petunjuk atau tidak. Nah, ini kan, ini aktivitas siswanya ada. Nih, aktivitas siswanya. Cukup kode-kode aja Bapak dan Ibu. Kemudian ada aktivitas guru, kode-kode juga. Kemudian keterlibatan siswa. Nah, ini kan siswanya ini nih. Nah, ini yang penting Bapak dan Ibu, keterlibatan siswanya ini yang penting. Jadi kalau bisa sebagian besar 80% itu semua itu terlibat dalam kelas Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, demikian paparan materi yang saya sampaikan.
Semoga Bapak dan Ibu bisa memahami, terutama yang paling penting adalah apa saja sintak-sintak model pembelajaran Radek berorientasi engineering agar dapat kita aplikasikan di kelas, Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang telah mengikuti paparan materi saya dari awal sampai akhir. Dan untuk kegiatan berikutnya, saya serahkan kembali ke moderator untuk kita bertanya jawab. Ibu Pinanya sudah ada apa belum ya? Kenalkan Bapak dan Ibu, ini adalah moderator kita pada hari ini. Maaf tadi beliau ada terkendala teknis dan alhamdulillah sekarang sudah bisa hadir. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin menanyakan tentang model Radek, silahkan Bapak dan Ibu tanyakan kepada Ibu Pina nanti yang akan disampaikan kepada saya. Demikian. Silahkan diisi absennya Bapak dan Ibu ya, itu ada di Zoom grup chat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silahkan Mbak Pina. Kalau ada yang bertanya silahkan di kolom chat. Iya. Ya, terima kasih Bu Eni Anggra ini. Tadi sudah disampaikan materinya, jadi bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan bisa melalui menggunakan mic-nya atau bisa pakai chat. Silahkan Bapak Ibu. Kolom chat Bapak dan Ibu dari Bapak Rahman. Model yang digunakan ini apakah cocok untuk di kelas rendah atau kelas tinggi? Betul Bapak Rahman. Model kita ini bisa kita gunakan rendah ataupun kelas tinggi. Kalau di kelas rendah tadi kan ada mungkin terkendala di kelas rendah itu read ya, membacanya. Tapi kan seperti yang Bapak dan Ibu ketahui bahwa membaca itu dari kelas rendah sudah kita ajarin ya. Dan membaca itu pun bukan hanya membaca buku aja, tapi ada membaca nyaring. Nah, membaca nyaring itu apa Bapak dan Ibu? Kalau gurunya membacakan sesuatu, dia bisa mengikuti. Nah, jadi untuk kelas rendah ataupun kelas tinggi itu cocok. Seperti itu Bapak dan Ibu, bisa aja. Bisa dipakai untuk kelas rendah maupun kelas tinggi. Benar Bapak Rahman? Oke, sip. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Gimana Bapak dan Ibu? Silahkan di chat atau... Lagi nih masuk, ada pertanyaan masuk. Oh iya. Oh iya. Dari Bu Rabiatul Adawiyah. Oh iya, betul. Apa itu, Bu? Bagaimana menerapkan Radek jika fasilitas kurang memadai dan murid sedikit? Nah, iya. Pertanyaan ya, silakan Ibu. Ya. Makasih Ibu Pina. Membuat alat peraga yang ada di sekitar lingkungan dari sekolah, Bapak dan Ibu. Nah, itu pemecahannya. Jadi gurunya ditantang untuk lebih kreatif dan inovatif menggunakan barang yang ada aja gitu. Nggak usah repot-repot, yang penting tujuan pembelajaran kita tercapai. Kemudian muridnya sedikit, nah ini kan kelompok nih, kan gitu ya Bapak dan Ibu ya. Dengan murid yang sedikit pun misalnya kalau cuma ada 4 orang aja atau 3 orang aja, nggak apa Bapak dan Ibu, kelompok kecil. Nah seperti itu, jadi kita bikin model alat peraganya itu yang bisa dikerjakan oleh anak yang sedikit itu tadi gitu, nggak apa-apa. Jadi nanti kalau mau bikin yang lain di hari berikutnya gitu, alat peraga yang lain di hari berikutnya aja gitu, nggak apa-apa. Malah sifatnya lebih privasi Bapak dan Ibu ya. Jadi anak itu malah bisa memunculkan ide-ide yang macam-macam gitu. Bu, gimana kalau ini aja, Bu? Kita dana, Bu. Barangnya di rumah, nah, dada. Misalnya, kayak gitu kan. Jadi, bisa aja Bapak dan Ibu. Insya Allah tetap bisa. Nah, ini ada pertanyaan lagi ya, Mbak Pina? Bu Pina, dari, ya udah ulun yang bacakan aja. Dari Ibu Ermi, model yang digunakan ini apakah cocok untuk pembelajaran agama Islam? Semua pelajaran bisa, Bapak dan Ibu. Karena alat peraganya kan macam-macam, tidak hanya IPA aja, boleh semuanya. Kita kan SD kan tematik ya. Jadi baik itu IPA, IPS, matematika gitu, PKN gitu kan semua bisa Bapak dan Ibu. Apalagi untuk agama dan olahraga makinnya tuh bisa. Tinggal Ibu kembangkan aja sesuai dengan materinya ya Bapak dan Ibu. Mau membuat alat peraga apa, disesuaikan aja sama materinya Bapak dan Ibu dan disesuaikan dengan mata pelajaran Bapak dan Ibu.
kayaknya udah 3 penanya ya Bapak dan Ibu ya. Nah kita, Mbak Brina kayaknya udah itu aja dulu. Oh, ada lagi, Nanti kalau Ben? Kalau mau satu lagi? kalau ada Ada? kalau ada pertanyaan yang masih ingin ditanyakan, silahkan Bapak dan Ibu di grup kita aja. Nanti akan saya jawab di situ. Oh iya, berarti dibuka di grup ya untuk pertanyaan selanjutnya untuk sesi yang hari ini. Berarti demikian tadi paparan materi yang disampaikan oleh Ibu Anggraini Agustis, SPD, maka kita kembalikan lagi ya ke MC Ibu Nurliana SPD. Silakan Ibu Nurliana. Terima kasih Ibu Moderator. Telah kita dengarkan bersama pemaparan dari pemateri ya, masalah pembelajaran radek berbasis engineering, dan juga tadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah ditampung oleh moderator. Baik, kita memasuki acara selanjutnya, yaitu penutup acara adalah bersama melalui screenshot. Diharapkan kepada para peserta untuk menyalakan videonya. Bapak dan Ibu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. 1, 2, 3, kita screenshot. Nanti akan saya share hasil screenshotannya di grup. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kembali Ibu Nana, silakan. Terima kasih. Kita masuk acara yang terakhir, yaitu penutup. Untuk ini marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu. Abdullah, Absennya yang belum Bapak dan Ibu silahkan diisi ya. Pemukti. Pemukti. Mantap. Panas. Hai Bu Pipi. Aku sudah absen belum? absen gini. Sudah absen belum aku? Absen. Gimana absennya? Abdullah keren. Ini Pak, peserta kita ini dari Batu Licin ada Pak. Dari ini Pak Mukti, Bapak dan Ibu, kepala sekolah senior kami di Galam Rambah, dan ada juga Bapak Zainuddin juga ikut join ini. Jadi peserta kita Pak ada dari Batu Licin, ada dari Banjarmasin, Banjarbaru, Kandangan, Bapak. Batu Licin. Alhamdulillah. Mereka ini guru-guru inovatif dan kreatif luar biasa. Ya, keren. Siapa Kandangan? Ya, ada yang Salam untuk Kandangan. apalagi Kabupaten Banjar. Terima kasih sekali. Dan gugus kita spesial. Luar biasa, Ibu siapa namanya? Ibu Sutarsi sampai mencari sinyal dan jaringan yang ke sekolahan tuh, Pak. Wah, luar biasa, Ibu. Hebat Ibu Sutarsi. Lihat. Cinta Puri oke. Telaga Buntung hadir juga, Jar. Pak Abdullah balik lagi ke Kapuri, Kak. Dieliminasi orang sudah, kenapa yuk? Bu Nana. Apa, Pin? Ulun cari sinyal keluar juga, jauh-jauh. Aku di kamar. Nah, Pina juga luar biasa. Ya, kita semua. Alhamdulillah. Maaf terlambat tapi Iya. ya. Ibu Ida dari Banjarbaru juga. Absen di mana tadi? Absen di mana? Teman saya. Absennya ada di ini, ada di link grup. Di chat, di kolom chat itu di atas. Form itu daftar hadir. Oh iya.
Pamit dulu Pak Abdullah, Pak Mukti. Ya, Terima kasih pamit juga. banyak. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Saya akhiri meeting kita. Semoga besok kita dapat bertemu lagi di meeting ID dan password yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.